PT Krakatau Steel Persero Tbk atau emiten berkode saham KRAS mengamankan kontrak pengadaan pipa baja atau proyek bangunan pipa transmisi gas Dumai Seimangke atau Dusem segmen 1 dan 2. Pemirsa, PT Krakatau Steel Persero Tbk atau emiten berkode saham KRAS mengamankan kontrak pengadaan pipa baja untuk proyek pembangunan pipa transmisi gas Dumai Seimangke segmen 1 dan juga 2, di mana BUMN Baja ini akan memasok lebih dari 80.000 ton pipa baja dalam salah satu proyek strategis nasional tersebut. PT Krakatau Steel Persero Tbk atau emiten berkode saham KRAS mengamankan kontrak pengadaan pipa baja atau proyek bangunan pipa transmisi gas Dumai Seimangke atau Dusem segmen 1 dan 2. Kontrak tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Krakatau Steel dan KSO PT Wijaya Karya Tbk, KSO Rabana Abipraya SBS Singgar. Penandatanganan kontrak pengadaan pipa baja dilakukan di Hotel Fairfield by Marriott Jakarta pada 6 Januari 2026. Acara penandatanganan ini dihadiri oleh Direktur Komersial Pengembangan Usaha dan Portofolio Krakatau Steel, Hernowo, serta PLT Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Pipe Industries, Erwin Saputra. Kegiatan tersebut juga disaksikan oleh Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Agung Kuswardono. Pengadaan pipa baja untuk proyek Dusem dikerjakan melalui konsorsium Krakatau Steel dengan anak usaha PT Krakatau Pipe Industries. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur pipa baja dan jasa pelapisan anti korosi bersama pabrikan dalam negeri lainnya. Direktur Komersial Pengembangan Usaha dan Portofolio Krakatau Steel Hernowo menyatakan lebih dari 80.000 ton dan pipa baja akan disuplai melalui Krakatau Pipe Industries. Proyek ini menggunakan pipa baja IRW atau HSAW spesifikasi API 5LX52 PSL2 berdiameter 20 inch dengan 3 LPE coating. Sebagai informasi, proyek Dusem memiliki panjang sekitar 541 km dari Belawan hingga Duri, Sumatera. Proyek transmisi gas bumi ini dirancang untuk mengalirkan gas dan ditargetkan memasuki tahap konstruksi pada 2027. Bagi sumber Dex Channel. Ya, baik pemirsa, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana kemudian posisi penutupan perdagangan ataupun posisi IHSG di penutupan sesi 1 pada siang hari ini. Sejauh ini terpantau IHSG menguat 0,39% atau menguat 34 poin ke 8.960,2. Sebab menyentuh level tertinggi di 8.981, level terendah di 8.935,6. 358 saham menguat, 301 saham melemah, dan 153 saham stagnan. Sementara itu pemirsa, kami juga sampaikan informasi untuk jajaran top gainers pada penutupan sesi 1. Ada Bumi dengan penguatan 3,4%, Mina menguat 16,3%, BP menguat 20% dan Raja menguat 6,5%. Sementara itu pemirsa untuk top losers ada IMPC dengan pelemahan 5,1%, PTRO melemah 1,8%, EXCL melemah 3% dan INET melemah 5%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, konsumsi non primer memimpin penguatan 3,32%, properti menyusul 1,7%, infrastruktur melemah 1,3% dan teknologi melemah 0,2%. PT United Tractors Tbk atau emiten berkode saham UNTR mencatatkan peningkatan penjualan alat berat merek Komatsu hingga akhir November 2025. Sepanjang Januari hingga November 2025, penjualan Komatsu UNTR tercatat meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. PT United Tractors Tbk atau emiten berkode saham UNTR mencatat peningkatan penjualan alat berat merek Komatsu. Dalam laporan bulanan, UNTR mencatat penjualan alat berat merek Komatsu sebanyak 4.305 unit sepanjang Januari hingga November 2025. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4.167 unit. Secara tahunan, penjualan alat berat Komatsu UNTR naik 3,31% hingga November 2025. Penjualan tersebut tersebar dari Januari hingga November dengan kontribusi bulanan yang bervariasi. Sepanjang Januari hingga November 2025, penjualan Komatsu UNTR didominasi oleh sektor pertambangan sebesar 61%.
Sementara itu, sektor kehutanan menyumbang 11%, konstruksi 14%, dan agro 14%. Pada November 2025 saja, UNTR menjual sebanyak 300 unit alat berat Komatsu. Dari jumlah tersebut, 56% berasal dari sektor pertambangan, 6% kehutanan, 17% agro, dan 21% konstruksi. Sepanjang Januari hingga November 2025, pangsa pasar Komatsu tercatat sebesar 21%. Sebagai informasi, pada 2025 UNTR menargetkan penjualan 4.500 unit alat berat dan melihat potensi pertumbuhan hingga akhir tahun, khususnya dari proyek Sugarcane. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Soci Lines Tbk atau Soci menargetkan 5 anak usaha baru yang dibentuk pada 2025 mulai beroperasi secara komersial dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Langkah ini dilakukan untuk menjajaki peluang pasar baru di segmen usaha pelayaran. PT Soci Lines Tbk atau SOCI menargetkan 5 anak usaha baru yang dibentuk pada 2025 mulai beroperasi secara komersial dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Direktur Soci Lines Paula Marlina mengatakan perseroan tengah mencari kontrak penyewaan kapal guna mengoptimalisasi utilisasi armada. 5 entitas baru tersebut terdiri dari PT Sejahtera Mega Armada, Great Sea International Ltd, Great Ocean Marine Ltd, Soci Eternity Maritime FZCO, dan Eternity Ocean Maritime Ltd. Seluruh anak usaha diproyeksikan mulai efektif beroperasi secara komersial dalam 1 hingga 2 tahun mendatang. Manajemen Soci menyebut tahun 2026 masih dibayangi sejumlah tantangan, termasuk risiko perubahan suku bunga. Perseroan secara berkala melakukan analisis dampak suku bunga terhadap kinerja dan operasional perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan di tengah dinamika ekonomi global. Adapun hingga kuartal 3 2025, Soci Lines membukukan pendapatan neto 118 juta US dollar, sedikit turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, EBITDA meningkat menjadi 47,9 juta US dollar berkat efisiensi operasional dan utilisasi armada yang tetap tinggi di kisaran 87%. Total aset perseroan juga naik menjadi 632,8 juta US dollar didorong penambahan 2 unit kapal sepanjang 2025. Berbagai sumber ADX Channel. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh terus mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang tidak lama lagi akan berlangsung. Selain memastikan bahwa layanan di Tanah Suci, ini pemerintah juga memastikan persiapannya sudah maksimal. Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmennya agar jamaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan tenang. Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, progres persiapan penyelenggaraan haji saat ini telah berjalan cukup baik. Pemerintah telah memastikan 2 syarikat yang akan melayani jamaah haji Indonesia, termasuk kepastian lokasi utama ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Untuk layanan pendukung, transportasi dan konsumsi jamaah di Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umrah menyatakan telah terpenuhi 100%. Sementara untuk sektor akomodasi, di Madinah telah mencapai 93%. Sementara untuk sektor akomodasi, di Madinah telah mencapai 93% dan akomodasi di Mekah masih dalam tahap penyelesaian dan ditargetkan rampung dalam waktu 1 pekan ke depan. Di Tanah Suci sudah cukup jauh, kita sudah memastikan 2 syarikah yang akan melayani jamaah haji kita. Kita sudah memastikan tempat-tempat di Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kita sudah memastikan sebagian besar akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Saudi, walaupun belum 100%. Sedangkan untuk progres persiapan di dalam negeri, Kementerian Haji dan Umrah melaporkan pelunasan biaya haji juga terus dikejar. Hingga 7 Januari, pelunasan jamaah haji reguler telah mencapai 95,42%. Sementara jamaah haji khusus mencapai 96,9%. Dan masih ada waktu 2 hari untuk proses pelurusan dan optimis pelunasan dapat mencapai 100%. Jakarta, Stephen Patinama, Andri Setiawan, IDX Channel.